Halo Mas Bro, balik lagi bersama Warung Masyuk. Dan kali ini kita akan ngebahas bootleg Strike Freedom Gundam dari brand Gaoke. Kira-kira gimana kualitas dari brand ini? Langsung masuk ke intronya. Strike Freedom Gundam. Siapa di sini fans dari Gundam Seed? Pastinya kalian gak akan asing sama Gundam yang satu ini. Dan hari ini guys, aku bakal ngejawab keraguan kita semua. Apakah brand Gaoke ini dapat menjawab harapan para kaum mendang-mending? Let's go, kita bahas. Ini dia akhirnya sudah ada di tangan. Strike Freedom Gundam dari Gaoke. Untuk cover artnya, masih ngejiplak cover art punya Bandai. Dengan modifikasi sedikit ada tulisan HGUC. Dan di sebelahnya ada tulisan bahasa Cina. Nah buat kalian yang tahu artinya boleh banget tuh tulis di kolom komentar. Di sini nggak ada logo dari brand Gaoke karena biasanya tuh kalau untuk brand-brand bootleg itu kan ada logonya kayak Daban Model, XFS, Dragon Momoko. Tapi yang ini polosan aja. Di cover artnya nggak disertakan logo si Gaoke. Mungkin sih biar nggak gampang diciduk sama Bandai kali ya. Jadi good job buat Gaoke karena memberikan kita dus yang tidak polosan dan pastinya berwarna serta bergambar. Langsung aja kita buka isinya dapat apa aja. Yang pertama langsung kelihatan dapat water slide decal. Ini udah wajar dan umum banget ya. Untuk bootleg itu minimal udah ada WSD-nya. Selanjutnya ada stand base. Terus kita hitung dulu ada satu buah plastik runner. Lanjut ada yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Dan terakhir yang keempat. Oke, jadi total ada 4 buah plastik runner yang teman-teman nanti bisa rakit gitu. Di sini juga dapat satu buah manual untuk wing of light-nya. Yang terakhir pastinya dapat instruction manual. Dan kalau dilihat-lihat sekilas ya, ini tuh udah cukup oke. Karena yang pertama gambarnya itu nggak butek. Kemarin yang GMS Sandrock itu gambarnya benar-benar gelap teman-teman. Dan menurutku agak sulit dilihat gitu. Tapi kalau yang ini hitamnya itu gak terlalu hitam banget. Jadi masih kelihatan gambarnya. Dan masih enak lah buat dirakit. Kita lanjut lah ya untuk inspeksi isi dalam dusnya. Jadi ini runnernya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman megang gitu ya. Kalau dipegang aja nih, feel-nya itu udah bukan plastik yang murahan. Tahu kan plastik murah yang plastiknya Titi Hongli atau Gao-Gao. Nah ini udah beda kelas teman-teman. Di atasnya lah. Nah kalau yang ini bisa banget diadu sama JMS atau XFS. Untuk detailnya juga tajam. Bisa dilihat nih ya, sekilas tuh nggak ada cetakan itu yang miss atau kelebihan. Dan runnernya cukup rapi, serta warnanya kalau kalian lihat secara langsung itu masih keluar warna-warnanya. Maksudnya nggak buram gitu loh, dan bisa dibilang mantep sih. Untuk ukuran bootleg ya pastinya jangan dibandingin sama Bandai dong. Kalau sama Bandai ya udah beda kelas. Tapi buat harga segini dengan plastik yang proper, itu sebuah kesenangan yang hakiki sih. Karena udah pasti bikin semangat ngerakit sampai kelar. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang snap fit-nya. Dari awal aku ngerakit sampai selesai, menurutku nggak terlalu banyak masalah. Dan proses ngerakitnya pun juga sesantai itu. Tangan-tanganku juga nggak terlalu sakit gitu ya. Kalau misalnya kita merakit bootleg yang ngeselin, yang kasar gitu kan, tangan kita kan pasti akan merah-merah gitu ya. Tapi kalau yang ini aman banget gitu. Pas aku ngerakit juga nggak ada problem. Paling problem-problem minor yang nanti akan aku bahas di bagian akhir. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, wah apakah ini bisa untuk pemula? Menurutku ini bisa banget. Kalau kalian mau nyoba bootleg, ini boleh banget dicobain. Yang lebih gokil sih menurutku ya, ini menurutku sendiri. Strike Freedom itu kan sayapnya gede. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita coba buat naikin sayapnya. Ternyata model kit ini masih bisa nyangga loh. Si Gundam ini masih bisa berdiri kokoh tanpa pakai stand base. Gila gak sih? Padahal kata orang, wah kegedean backpack lah, backpacknya berat lah. Tapi lihat aja nih, solid banget. Kalau ngomongin artikulasinya, kayak gimana nih hasilnya? Jadi aku sudah coba beberapa gerakan, aku sudah coba mainin ini Gundam ya. Dari mulai kepala, tangan, kaki, sayapnya juga sudah aku mainin gitu. Semuanya sih so far oke. Cuman ada satu bagian aja yang artikulasinya menurutku ini agak kurang. Nah itu ada di bagian tangannya teman-teman. Tangannya ini ya, kalau misalnya teman-teman pegang atau masang senjatanya dan itu menyamping, dia itu nggak kuat nahan bebannya. Entah nggak tahu ini cuma punyaku atau punya yang lain juga sama seperti itu. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di bagian akhir, di bagian kekurangan, kalian bakal lihat nih. Oh ternyata artikulasinya ada problem di situ. Tapi untuk bagian body, bagian tangan,
bagian kaki kalau kalian gerakin itu nggak ada masalah sama sekali. Udah double join di tangan dan di kaki, bikin pose kalian juga makin keren, makin fleksibel gitu. Bagian bahunya juga bisa di tilt maju ke depan sedikit. Nah ini jadi memberikan ruang gitu. Kalau kalian mau pose, dia akan lebih dinamis teman-teman. Kita lihat untuk railgunnya ini bisa dibuka teman-teman. Jadi yang kanan dan kiri bisa kalian buka, bisa di pose gitu. Untuk mode full burst ya semuanya bisa dibuka. Untuk armor waist bagian depannya juga bisa kalian kedepankan, dan yang di belakang juga bisa kalian tarik. Jadi membuat artikulasi bagian kakinya ini lebih luas. Buat yang nanyain kira-kira railgunnya bisa ditarik ke belakang nggak bang? Nah ini jawabannya teman-teman ya. Jadi dia bisa ditarik ke belakang sama seperti Strike Freedom Gundam pada umumnya. Dan di bagian sampingnya ini bisa kalian pasang si beam rifle-nya. Kalau kita ngomongin soal kakinya ini nggak perlu diragukan lagi. Kakinya udah mantep banget buat di pose-pose diartikulasiin. Mau kalian gerakin ke depan, ke belakang. Serius ini enak banget. Dan dia nggak seret sama sekali. Jadi di pose itu gampang dan pastinya nggak letoy teman-teman. Itu yang paling penting sih. Di armor bagian kaki belakangnya sebenarnya bisa dibuka, cuman aku lupa untuk nge-shoot, tapi itu bisa dibuka kok. Pada bagian backpack atau sayapnya, ini ada artikulasi, jadi teman-teman bisa diputer-puter, mau pose yang seperti booster atau sayap seperti kupu-kupu. Nah ini bisa kalian dapetin di sini. Yang membedakan dengan versi Gaogao teman-teman, si Gauke ini sayapnya tuh gak loose, sama sekali gak loose, dan dia benar-benar solid. Ini sih yang bikin Gauke ini keren banget. Udah dapet Gundam sekeren ini, nggak tanggung-tanggung, aksesorisnya banyak banget teman-teman. Yang pertama kita bakal dapat sepasang beam saber. Beam sabernya ini juga bisa kalian gabungin jadi satu. Selanjutnya ada dual beam rifle. Ya seperti biasa Strike Freedom senjatanya pasti yang ini. Dan kalau misalnya kalian mau gabungin jadi satu, ini juga gampang banget teman-teman. Nggak perlu banyak effort untuk merubah si dual beam rifle ini jadi satu. Cuman kalian perlu perhatiin nih, karena yang di belakang ini gampang lepas. Hati-hati aja sih, soalnya takut kalau partnya itu hilang. Kita dapat beam shield juga sebagai tameng, dan ini clear partnya ini cukup jernih, dia transparannya tuh nggak butek, warna birunya juga nggak biru-biru yang kampung, biru keren sih sumpah. Nah kalau untuk masaknya gampang banget, tinggal armor bagian tangan dilepas merah-merahnya, terus tinggal dipasang lagi. Untuk optional handnya kita bakal dapat sepasang tangan membuka atau relax hand. Selain itu kita dapat juga sepasang tangan mengepal, atau yang digunakan untuk memegang senjatanya. Buat stand base-nya ini aku nggak terlalu banyak komentar, karena di sini kelihatan plastiknya itu kurang bagus secara look ya. Tapi ternyata untuk penyangganya dia itu kuat, cukup kuat. Ini dia yang kita cari-cari dari model kit ini, yaitu dapat Wing of Light. Partnya ini cukup tajam, jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya pas masang, takutnya kena ujungnya dan mengakibatkan cedera. Nggak cuman itu teman-teman, kita juga dapat efek dragon partnya. Funnelnya si dragonnya itu bisa dipasang di sini dan juga dipasang ke Wing of Light-nya. Untuk pemasangannya juga nggak susah, tinggal kalian pasang-pasang aja teman-teman. Tapi aku saranin buat hati-hati karena punya aku ini patah juga gara-gara dipaksa untuk mencabut si dragonnya dari efek clear partnya tadi. Nah kalau ini caranya teman-teman buat masukin efek Wing of Light-nya ke bagian backpack. Cukup dicopot aja dragonnya dari si backpack, terus kemudian efek WOL-nya tinggal kalian pasangkan. Nah sesuaiin aja nih bentuk dan juga pegangannya. Dan inilah hasil akhir dari Gundam Strike Freedom Gauke yang sudah dipasang Wing of Light dan juga semua efek dragon partnya. Gila sih, ini keren banget teman-teman. 150.000 loh dapat kayak gini. Menurutku sih ini udah kelewatan. Gauke bener-bener bagus sih, bikin jiplakannya Bandai, terus bikin aksesorisnya juga sekalian. Udah gitu model kitnya atau Gundamnya sendiri tuh solid banget. Nih kalian lihat aja, pakai efek WOL-nya aja dia bisa berdiri tanpa stand base. Gila gak sih? Sesolid ini loh. Tapi yang namanya bootleg ya tetaplah bootleg, masih ada kelemahan di beberapa bagian. Contohnya di kepala. Part warna merahnya dan juga vivinnya ini gampang lepas. Jadi kalau menurutku sih mending dilem aja.
Dan di kepalanya juga ada beberapa sim line yang kelihatan. Gapnya itu kelihatan banget. Jadi kalian harus tekan atau kalian kikis biar rapat. Selanjutnya di armor bagian tangannya. Ini hati-hati aja sih karena dia itu juga bisa lepas. Ada beberapa kali dia itu terlepas dari tangannya pada saat di pose. Jadi better sih dilapisi nail polish atau joint strengthen aja. Selanjutnya untuk part PC, nah yang ini khusus di bagian kaki. Kalau kalian nggak hati-hati terus maksain, si part PC-nya itu bakal penyok. Dan kalau udah penyok itu susah masuknya. Jadi perhatikan pada saat kalian mau pasang part PC ke bagian kakinya. Next yang harus diperhatikan itu ada di bagian dual beam rifle-nya. Untuk ujungnya itu juga gampang lepas, jadi hati-hati pada saat kalian mainin, takutnya lepas dan kalian itu gak sadar. Untuk di bagian lengannya, kalau misalnya kalian mainin terus kemudian dipasang senjata, dia itu akan lurus seperti ini teman-teman. Tapi hanya untuk posisi kayak gini. Kalau kalian menggerakkan pundaknya, diarahkan ke depan gitu, dia bisa nopang senjatanya kok. Hati-hati juga kalau kalian mau nyopot si dragon dari bagian clear partnya. Karena kalau dipaksain ini bakal patah kayak punya aku ini. Dan ini perbandingan dari Strike Freedom Gundamnya kalau kita bandingkan dengan HG RX78. Ya lebih tinggi sedikit dari RX78. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan Master Grade, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ini perbandingannya. Jadi hanya sebatas lengannya si Master Grade teman-teman. Tadi kita udah bahas mulai dari kualitas plastik, artikulasi, kemudian ada aksesorisnya, serta ada kelemahan-kelemahan yang ada di model kit ini. Jadi menurutku dengan harga 150.000 kalian bisa dapatkan semua ini, Strike Freedom Gundam beserta efeknya, beserta Wing of Light-nya, dapat efek-efek buat dragunnya juga. Ini sih gila banget sih. Gauke bener-bener niat buat bikin jiplakan, dan menurutku ini sangat worth it untuk dibeli. Kalau kalian nggak punya budget buat beli Bandai, jangan beli yang Gao-Gao. Ini kalau misalnya dibandingin sama yang Gao-Gao, feel-nya itu kayak udah beda kelas. Karena saingannya itu bisa di CMS atau saingannya itu sama XFS. Kayaknya nextnya kita bakal nungguin sih kit-kit keluaran dari Gauke. Nah kalau menurut kalian gimana teman-teman? Worth it nggak model kit ini untuk dibeli? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis.